Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia SMA bersama saya Ayudin SPD, guru SMAN 1 Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas yakni sifat koligatif larutan elektrolit. Materi ini merupakan kelanjutan dari sifat koligatif larutan non-elektrolit. Materi ini dipelajari kelas 12 semester 1. Mari kita ikuti pembahasannya. Sifat koligatif larutan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yakni yang pertama penaikan titik didih. Ya, rumusnya delta TB M kali KB. M-nya molal, KB-nya adalah tetapan titik didih. Kemudian yang kedua, penurunan titik beku. Ya, rumusnya delta TF sama dengan M kali KF. Ya. KF-nya adalah tetapan titik beku. Kemudian yang ketiga, penurunan tekanan uap. Ya, rumusnya delta P sama dengan ya, P0 kali XT. Ya, P0-nya adalah tekanan uap jenuh pelarut, X-nya adalah fraksimo zat terlarut. Kemudian yang keempat, tekanan osmotik, ya, rumusnya Pi sama dengan MRT. M-nya adalah molaritas, R-nya adalah tetapan, ya, besarnya 0,082. Kemudian T-nya adalah suhu mutlak atau derajat Kelvin. Ya. Para siswa sekalian, rumus ini sebenarnya hanya berlaku untuk larutan non-elektrolit, ya, seperti larutan gula, larutan glukosa, larutan sukrosa, fruktosa, dan lain sebagainya. Nah, untuk larutan elektrolit, ini rumus ini masih kurang. Nah, jadi bagaimana kalau untuk larutan elektrolit? Sifat koligatif larutan elektrolit ya sama, ya, tetap diklasifikasikan menjadi 4, cuma bedanya rumusnya. Nah, rumusnya untuk penaikan tinggi adalah delta TB M kali KB kali I. Jadi nambahnya cuma I ya. Demikian juga yang kedua ya, penurunan titik beku delta TF M kali KB kali I. Kemudian yang ketiga penurunan tekan uap berarti delta P P0 kali X kali I. Dan yang keempat, tekan osmotik ya. Rumusnya adalah Pi MRT kali I. Nah, apa itu I ya? I adalah ya faktor Van Hoff. Jadi orang yang menemukannya ya, Van Hoff dirumuskan bahwa I itu 1 ditambah N min 1 kali alfa. N-nya adalah jumlah ion hasil ionisasi. Alfanya derajat ionisasi ya, elektrolit. Kemudian ketentuannya kalau non-elektrolit alfanya 0. Kalau elektrolit kuat alfanya 1 atau mendekati 1 atau dianggap 1 ya. Kemudian elektrolit lemah itu alfanya lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1. Jadi antara 0 dan 1 untuk elektrolit lemah. Sekali lagi ya untuk elektrolit, non-elektrolit alfanya 0, elektrolit kuat alfanya sama dengan 1 dan elektrolit lemah alfanya adalah antara 0 dan 1. Jadi lebih besar 0 kurang dari 1. Ini untuk larutan elektrolit. Ya, para siswa sekalian, sekarang kita coba contoh cara menentukan N ya. N adalah jumlah ion hasil ionisasi. Misalnya ya, senyawanya misalnya HCl ya. Terion menjadi H plus ditambah Cl min ya. Di sini N-nya 2 ya. 2 itu adalah 1 butir ion H plus kemudian tambah ion Cl min ya. Jadi N-nya 2 ya. Jumlah ionnya 2. Kemudian misalnya contoh kedua ya. Contoh kedua H2SO4. Maka terion menjadi 2H plus ditambah SO4 2 min. Nah, N-nya sama dengan 3 ya. 3 itu adalah 2H plus 2 ya, 2 ion ini tambah SO4 1 ion. Tapi jumlahnya 3 ion. Kemudian yang ketiga, ini misalnya BaOH 2 kali, ini dari kelompok basa. Nah, maka terion menjadi Ba2 plus ditambah 2OH min. Nah, di sini N-nya 3. Nah, 3 itu dari ion Ba 1 butir, kemudian ion OH min 2 butir ya. Jadi 3 butir. Kemudian yang ketiga, misalnya CH3COH. Ya, ini kelompok asam asetat ya.
terion menjadi CH3CO- ditambah H+. Nah, N-nya 2. Jadi 2 itu adalah satu butir ion CH3CO- kemudian tambah ion H+. Jadi 2, N-nya 2. Kemudian yang selanjutnya misalnya CaNO3 2 kali ya. Terion menjadi Ca2+ ditambah 2NO3-. Nah, di sini N-nya sama dengan 3 ya. 3 itu adalah ya Ca2+ 1 butir, kemudian NO3- 2 butir ya. Jadi 3 butir, N-nya 3. Jadi itulah cara menentukan N ya. Harus tahu bagaimana ionisasinya. Dihitung berapa jumlah ionnya. Sekarang bagaimana menentukan alfa yang selanjutnya ya? Ya kita ikuti. Misalnya ini cara menentukan alfa. Alfa adalah derajat ionisasi. Ya, ini ketentuannya ya larutan elektrolit kuat. Nah, ini yang terion sempurna ya, elektrolit kuat itu semua terion. Itu alfanya sama dengan 1. Ya. Elektrolit itu ada asam, ada basa, ada garam. Nah, yang termasuk elektrolit kuat dari kelompok asam adalah ya HCl, HBr, Hi ya, H2SO4 dan HNO3. Jadi ada 5 ya asam kuat ya. Kemudian basa kuat ya. Basa kuat itu ada NaOH, KOH, kemudian CaOH 2 kali, POH 2 kali, dan SROH 2 kali. Ini kelompok dari basa kuat. Kemudian yang ketiga, garam kuat ya. Contohnya NaCl, KCl, ya, BaCl2, CaNO3 2 kali, dan yang lainnya banyak ya. Jadi garam kuat ini banyak. Kemudian dari elektrolit lemah ya. Ini elektrolit lemah alfanya antara 0 dan 1. Jadi artinya lebih besar 0 tapi kurang dari 1. Nah, contoh yang termasuk elektrolit lemah dari asam ya. Asam lemah itu contohnya CH3COH, ini asam asetat. Kemudian HF, asam fluorida. Kemudian HCN, asam cyanida. Ini asam lemah. Alfanya antara 0 dan 1. Kemudian dari kelompok basa lemah ini N4OH, amonium hidroksida ya. Kemudian ALOH 3 kali, aluminium hidroksida. Ini basa lemah. Selanjutnya garam lemah, contohnya AgCl, kemudian PbCl2. Nah, inilah bagaimana menentukan harga alfa ya. Jadi kalau elektrolit kuat alfanya 1, elektrolit lemah alfanya antara 0 dan 1. Ya, baik para sekalian, ya untuk lebih ya memahami materi ini, coba kita bahas soal ya. Ini soalnya 5,8 gram NaCl ya, gram dapur ya. MR-nya 58,5. Dilarutkan dalam 500 gram air. Nah, ditanyakan pertama titik di larutan. Diketahui Kb-nya 0,52. Yang kedua, titik beku larutan. Ya, KF-nya 1,86. Kemudian tekan uap. Ya, tekan uap pada suhu 25 derajat Celcius. Ya, diketahui PN0 air ya, PN0 pelarutnya 23 mm Hg. Kemudian tekan osmotik ya pada suhu 25 derajat Celcius ya. Berat jenis larutannya ya misalnya 1,2 gram per mililiter. Ya, baik kita coba bahas satu-satu ya. Ya, yang pertama kita bahas titik didih larutan ya, diketahui Kb-nya 0,52. Baik, kita ini rumusnya adalah ya rumusnya delta Tb M kali Kb kali I ya rumusnya itu. Jadi kita bawa ke situ rumusnya. Nah, kemudian karena ditanyakan titik didih ya, berarti Tb itu titik didih larutan ya sama dengan Tb0. Tb0 itu titik didih pelarut ya, ditambah delta Tb penaikannya. Ya, kemudian kita cari diketahuinya ya. Diketahuinya pertama gram terlarut. Kita lihat dari soal berapa ya? Ya, 5,85. Kemudian MR terlarut ya. MR berarti terlarut NaCl ya. Di sana soal 58,5. Kemudian gram pelarut. Nah, di sini air ya. Berarti banyaknya 500 gram. Kemudian N-nya ya N-nya dari NaCl ya. Jadi kita ionisasikan dulu ya. NaCl itu terion menjadi Na plus dan Cl min. Ya, kelompok garam nih. Berarti N-nya sama dengan 2.
Ya, kemudian alfanya berapa ya? NaCl itu alfanya berapa? Ya, alfanya 1 karena ini termasuk apa, elektrolit kuat atau garam kuat. Jadi alfanya sama dengan 1. Nah, setelah itu mari kita hitung M-nya dulu ya. Jadi M-nya dulu kita hitung, M-nya itu molar ya, gram dibagi mR kali 1000 per P ya. Udah ada datanya tinggal kita masukkan, berarti sama dengan 5,85 ya, dibagi 58,5 kali 1000 dibagi 500 ya. Ini boleh ke samping, boleh ke bawah ya, enaknya ke bawah nih. Jadi hasilnya 0,1 kali 2 ya. Hasilnya adalah sama dengan 0,2. Molarnya 0,2 ya. Kemudian kita hitung apanya lagi, I-nya ya. Kita hitung I-nya. Ya, kita hitung I-nya tadi N-nya sudah ada, alfanya sudah ada ya. Tinggal masukkan ini. Berarti I sama dengan 1 ditambah ya, 2 dikurang 1 kali 1, alfanya 1 ya, N-nya 2 ya, 2 dikurang 1, 2 kurang 1 adalah 1 kali 1 tetap juga 1, tambah 1, 2 ya. Jadi I-nya sama dengan 2. Nah, sekarang udah lengkap, udah bisa dimasukkan ya. Kita hitung langsung delta TB-nya dulu ya. Delta TB-nya kita hitung, ya berarti M kali KB, M-nya 0,2, KB-nya 0,52, kemudian I-nya 2. Ya, kita hitung ini hasilnya adalah ya delta TB-nya 0,208. Nah, setelah ini kita hitung TB atau titik di larutannya ya. Kita hitung titik larutannya, berarti TB0 sama dengan TB0-nya adalah 100 ya. Titik didih pelarut murni atau air ya. Di sini berarti 100. Delta TB-nya 0,208. Berarti hasilnya adalah ya 100,208. Ya, itulah yang nomor 1 ya. Berarti didihnya adalah 100,208. Ya, kenaikannya hanya 0,208. Ya, sekarang kita coba yang kedua ya. Pertanyaan kedua yaitu titik beku larutan. KF-nya 1,86. Oke, yang lainnya kita hapus dulu supaya tidak mengganggu ya. Ya, titik beku larutan rumusnya adalah delta TF M kali KF kali I ya. Ini penurunannya delta TF ya, penurunan titik beku larutan adalah M kali KF kali I. Sedangkan titik beku larutannya atau TF-nya adalah TF0 dikurang delta TF. Ya, jadi harus pertama kita cari dulu delta TF-nya, penurunannya, kemudian baru TF-nya atau titik bekunya. Datanya dari yang tadi yang pertama ya, M-nya tadi sudah didapat, yaitu M-nya adalah 0,2, KF-nya dalam soal ada 1,86, kemudian I-nya juga tadi sudah diketahui ya, I-nya adalah 2. Nah, jadi ini berarti ini bisa langsung cari delta TF ya. Cari delta TF-nya ya rumusnya ini, kemudian M-nya adalah 0,2, KF-nya 1,86, I-nya 2 dikalikan ya. Ini hasilnya adalah 0,744. Nah, sekarang baru kita cari TF ya. TF-nya kita cari ya. Ya, TF sama dengan TF0. TF0 itu adalah 0 ya kan air membeku, ini parutnya air membeku pada 0 derajat. Kemudian min delta TF ya, min 0,774 ya. Jadi hasilnya adalah min ya, min 0,744 derajat Celcius. Jadi larutan itu membeku pada suhu min 0,744 derajat Celcius. Oke, sekarang yang ketiga ya, tekanan uap ya. Yang ketiga kita hitung, ya yang lainnya seperti biasa ya, kita hilangkan dulu supaya tidak mengganggu. Ya, tekanan uap, ingat rumusnya dari delta TF ya, penurunannya ya adalah P0 kali X kali I. Ya, ini karena elektrolit ya, jadi kalikan I. Kemudian kalau ditanyakannya tekanan uap, kita cari P-nya ya. P-nya pakai ini rumusnya. P0 dikurang delta P ya. Jadi penurunan tekanan uap atau P sama dengan P0. P0 itu tekanan uap jenuh pelarut ya. Dikurang delta P penurunannya.
Ya, datanya kita isi tadi sudah, gram terlarutnya adalah ya 5,85, kemudian MR-nya adalah MR terlarut 58,5, gram pelarutnya air 500 ya, kemudian MR pelarut ya, pelarutnya air, MR-nya adalah ya 18, I-nya tadi sudah ya, I-nya adalah 2. Nah, setelah ini kita cari apa nih? Iya, kita cari dulu mol T, mol terlarut. Ya, mol itu gram per mr. Berarti gramnya gram terlarut, mr-nya mr terlarut ya. Berarti sama dengan ya 5,85 gram terlarut ya ditambah 58 dibagi 58,5 ya. Ini hasilnya adalah 0,1. Jadi mol T-nya mol terlarut 0,1. Kemudian kita cari mol P, mol pelarut. Ya, mol pelarut tentunya gram per ml juga, cuma gramnya gram pelarut, ml-nya ml pelarut. Ya, gram pelarutnya itu 500 ya, ml-nya adalah 18 ya. 500 dibagi 18 ya. Ini dibulatkan jadi 27,8. Ini mol pelarutnya. Jadi kalau sigma molnya tinggal jumlahkan ya. Sigma molnya berarti 27,9 ya. Selanjutnya kita hitung XT. XT itu adalah mol terlarut dibagi sigma mol ya, atau mol total. Nah, mol terlarutnya adalah 0,1, sigma molnya 0,1 ditambah 27,8 ya, berarti 27,9. Nah, di AC-nya adalah 0,004. Jadi X apa ini X T-nya ya, X fraksi mol terlarut adalah 0,004. Ya, kemudian kita cari delta P ya, kita cari delta P. Nah, delta P-nya adalah P0 kali XT kan, berarti P0-nya 23, XT-nya 0,04 kali I-nya 2 ya. Kita kalikan, ini hasilnya adalah delta P-nya adalah 0,184. Nah, ini delta P. Baru kita cari P ya. Oke, cari P, itu rumusnya. Oke, cari P, berarti P0-nya 23 dikurang delta P-nya 0,184. Ya, jadi 23 dikurang 0,184 ya. Hasilnya adalah 22 ya, 816. Ya, jadi untuk nomor 3 tekan uap lautan itu adalah 22,816 mm Hg. Nah, sekarang pada saat sekalian kita yang lanjut yang keempat ya, yang D ya, yaitu tekan osmotik ya. Ini yang lainnya kita hilangkan dulu, kita hapus supaya tidak mengganggu. Ya, sekarang tekan osmotik. Oke, rumusnya adalah tekan osmotik adalah Pi sama dengan MRT kali I ya. MRT kali M-nya molar ya. R-nya tetapan, T-nya adalah suhu mutlak. Kemudian diketnya ya masih yang tadi sama ya, jam apa gram terlarut tadi 5,85, MR-nya 58,5 gram ya, kemudian gram gram pelarut ini adalah air 500. Kemudian ini gram larutan ya. Gram larutan itu berarti gram terlarut ditambah pelarut. Berarti gram terlarut itu 5,85 ditambah gram pelarut 500 ya. Berarti 500,85 ini gram larutan. Nah, volumenya, berapa volumenya? Ini karena ini molar. Kalau molar itu dibaginya volume. Harus tahu volumenya, bukan gram kalau molar ya. Untuk pelarutnya. Ini kalikan berapa volumenya, itu bisa tahu dari larut. Apa dari gram ke larut ke volume itu dengan cara BJ-nya, berat jenis ya. Di sini berat jenisnya 1,2. Berarti kita ini rumusnya bahwa BJ itu gram per mililiter. Berarti kalau mililiter ya tinggal pindah ruaskannya, mililiter berarti BJ ya gram dibagi BJ ya, tinggal dibalik. Nah, gramnya 505,85, kemudian BJ-nya 1,2 ya. Ini hasilnya 421,5. Jadi volume larutannya itu 421,5 volumenya. Kemudian I-nya tadi sudah, I-nya adalah 2, kemudian T-nya, T itu adalah suhu mutlak. Ingat suhu mutlak itu derajat Celcius ditambah 273. Nah, derajat Celciusnya ada 25 kan? 25 tambah 273. Ya, hasilnya 295 ya untuk T-nya atau suhu mutlaknya. Nah, sekarang udah lengkap, bisa cari langsung, ya langsung M dulu ya kita cari.
Ya, kita cari M-nya, rumusnya gram dibagi MR kali 1000 per Pi. Ya, ingat Pi di sini adalah mililiter larutan ya. Ya, kita masukkan 5,85 dibagi 58,5 kali 1000 dibagi 421,5. Ini apa ini? Pi ya atau liter apa mililiter ya, mililiter larutan. Ini hasilnya 0,24, molarnya 0,24 ya. Kemudian ini bisa langsung ya, bisa langsung, berarti langsung ke Pi, ya. Ini M-nya 0,24, R-nya ya 0,082, ingat itu mas ketetapan. Kemudian T-nya atau derajat Kelvinnya 295, I-nya adalah 2. Nah, hasilnya adalah 11,61 atmosfer. Ya, jadi itulah ya yang keempat kosmotik hasilnya 11,61 ya atmosfer. Jadi satu soal tapi lumayan ya penguraiannya banyak ya. Ya, para sekalian, walaupun tadi udah satu soal, tapi banyak ya, rasanya ini perlu juga disampaikan soal berikut ini ya. Ini soalnya misalnya, ya 6 gram asam asetat, ya asam asetat itu rumusnya CH3COH, MR-nya 60. Ya, dilarutkan dalam 100 gram air. Larutan membeku pada suhu min 3,348 derajat Celcius. Nah, ditanyakan berapa ya derajat ionisasi atau alfanya senyawa tersebut. Oke, sekarang kita diket dulu ya. Diketnya gram terlarutnya, coba lihat berapa gram terlarutnya dalam soal itu. Iya, 6 ya. Kemudian MR terlarut, asam asetat ya. CH3COH, MR-nya adalah 60, kemudian gram pelarut air ya. Berapa gram airnya? 100. Kemudian TF. TF adalah titik beku ya, titik beku larutan di sini adalah min 3,348 dan KF-nya. Ya, ini ingat KF air ya. KF air itu adalah 1,86. Kemudian N-nya. Ya, N-nya berapa ini? Ya, N-nya kita hitung ya, ionisasinya ya. CH3COH terion menjadi CH3CO- dan H+. Jadi ada berapa ionnya? Ini bukan berapa jenis, tapi berapa jumlahnya, walaupun beda jenisnya. Ya. Jadi ada COH 1, H+ 1. Berarti N-nya adalah, ya N-nya adalah 2. Ya, kemudian ditanya adalah alfa, berapa alfanya ya. Jadi sebenarnya kalau sudah datanya lengkap, kita bisa langsung ke rumus ini. Ya, alfa itu I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. Tapi kan di sini I-nya belum tahu ya. Kemudian alfanya juga ditanyakan. Jadi harus cari dulu I. Ya, ini cari I pakai rumus. Ya, I-nya pakai rumus ini I-nya. Ya, adalah delta TF M kali KF kali I. Ya, itu pakai rumus, jadi bisa mencari I. Cuma di sini M-nya juga kan belum tahu kan. M-nya belum tahu dan delta TF-nya juga belum. Jadi tentukan dulu M-nya ya. M-nya berapa ya? Ya, M itu molar, rumusnya tetap ya gram per ml kali 1000 per T. Kemudian delta TF-nya berapa? Nah, delta TF-nya adalah rumusnya adalah delta TF itu adalah TF0 dikurang TF ya. TF0 itu adalah titik beku pelarut murni dikurang TF titik beku larutan ya. Di dalam soal ada TF-nya adalah min 3,348. Jadi kita cari berarti dari atas urutannya kita cari delta TF dulu, kemudian cari molar, cari I baru alfa ya itu ya. Oke, kita coba. Ya, kita hilangkan dulu yang tadi ininya supaya lebih lebih luas ya ininya. Delta tentukan dulu kita cari delta TF ya. Delta TF rumusnya adalah TF0 dikurang TF ya. TF0 itu air ya, ingat itu 0 derajat. Kemudian dikurang min TF-nya ya, min 3,48. Jadi min dikali min ya, plus ya. Berarti sama dengan delta TF-nya 3,348. Jadi plus ya delta TF-nya. Sekarang kita tentukan M ya.
kita tempatkan dulu ini di sini supaya lebih luas ya, M gram dibagi ember kali 1000 per P. Nah, masukkan harganya, gramnya 6 kan, dibagi embernya 60, kemudian kali 1000 per 100 ya, pelarutnya 100. Nah, ini hasilnya adalah 0,1 kali 10 ya. 0,1 6 dibagi 60 kali 1000 dibagi 100 itu 10 ya. Jadi hasilnya adalah 1, molanya 1 ya. Kemudian kita tentukan I-nya ya. Kita geser dulu ininya supaya lebih luas. Ini karena rumusnya delta TFM kali KF kali I, sebenarnya kita tanyakan I kan. Oke lah kita rubah dulu rumusnya ya. Menjadi begini bisa dipahami nih. Pindah ruas ya. Pindah ruas M kali KF-nya. Sehingga I sama dengan delta TF dibagi M kali KF. Nah ini sudah ada datanya nih. Berarti sama dengan delta TF-nya 3,348. Kemudian M-nya 1. Kemudian KF-nya 1,86. Jadi hasilnya adalah ya 1,8 I-nya ya. Itu ada 1,8. Kemudian sekarang kita tentukan alfanya. Oke, ini kita kepinggirkan supaya lebih luas juga ya. Ini datanya sudah lengkap, kita masukkan. I-nya kan 1,8, kemudian ditambah 1, ya, kemudian ditambah 2 dikurang 1, N-nya kan 2 ya, dikurang 1 kali alfa. Kemudian ya ini 2 dikurang 1 itu kan 1 kali apa, ya tetap 1 jadi alfa saja ya. Nah, sehingga ini kita pindah ruaskan ininya, satunya jadi min kan. Jadi alfa sama dengan 1,8 dikurang 1 ya, pindah ruas yang ini-nya. Ini hasilnya adalah 0,8. Ya, jadi terbukti ya. Jadi kalau ini apa larutan elektrolit lemah, alfanya kurang dari 1 tapi lebih besar dari 8. Dari 0 maaf. Jadi 0,8 itu buktinya kurang dari 1 tapi lebih besar dari 0, lebih besar dari 0. Itu ya untuk elektrolit lemah. Ya itulah para sekalian ya, apa bahasan ya cukup panjang lebar tentang elektrolit apa sifat koligatif lautan elektrolit ya. Ya, terima kasih untuk Anda yang telah menjadikan video pembelajaran ini sebagai salah satu sumber belajar Anda. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Ya, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.